Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semangat pagi. Sekalipun jam menunjukkan siang, tapi semangat kita adalah semangat pagi. Anak-anakku yang sangat saya banggakan, tentu pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat-nikmat yang senantiasa kita nikmati, dengan nikmat-nikmat yang senantiasa dialirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nikmat sehat pada hari ini dan nikmat sempat pada hari ini. Dan tentu mari kita awali pertemuan ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan dimudahkan oleh Allah dan kita mohon agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Minggu yang lalu kita sudah membicarakan tentang beberapa hak. Ada hak yang lahir dari kewajiban, ada hak asasi manusia, kemudian ada hak konstitusional, ada kewajiban asasi dan ada kewajiban konstitusional. Ada hak warga negara dan ada kewajiban warga negara. Hari ini kita masuk pada substansi hak dan kewajiban dalam Pancasila. Tentu yang perlu Anda pahami adalah substansi dulu. Kata-kata substansi itu adalah artinya inti. Inti dari segala sesuatu itu adalah substansi sesuatu itu. Berarti kalau kita berbicara tentang substansi hak, berarti inti dari hak. Inti dari hak dan kewajiban yang tertuang di dalam Pancasila. Membicarakan Pancasila, setidaknya ada 3 nilai yang perlu kita pahami. Ada nilai dasar, ada nilai instrumental, ada nilai praksis. Piramida ini adalah sebuah gambaran ya, bahwa nilai dasar itu ada di puncak. Kemudian nilai dasar tersebut diterjemahkan dalam nilai instrumental. Kemudian nilai instrumental itu dijabarkan dalam nilai praksis atau nilai praktek. Jadi 3 nilai ini sangat penting bagaimana mengimplementasikan Pancasila keterkaitannya dengan hak dan kewajiban. Mari kita coba lihat satu persatu nilai dasar, nilai instrumental, kemudian nilai praksis. Pertama, Pancasila dan kemanusiaan. Pancasila itu merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Bagaimana Pancasila mengatur hak dan kewajiban warga negara? Untuk itulah kemudian Pancasila sebagai ideologi itu menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang kemarin sudah kita bahas nilai itu apa. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3. Sebagaimana tadi yang sudah kita jelaskan, ada nilai dasar, ada nilai instrumental, kemudian ada nilai praksis. Nah, seperti inilah yang dimaksudkan dengan nilai dasar. Bahwa nilai dasar itu adalah berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila itu. Jadi kalau kalian sudah sangat-sangat hafal sekali Pancasila, ada 5 sila yang dimulai dari ketuhanan yang Maha Esa, kemudian disusul dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian nilai persatuan Indonesia, kemudian nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah 5 nilai yang terdapat di dalam Pancasila. Dan 5 nilai itu bersifat universal. Artinya, dimanapun di negara di dunia ini, nilai-nilai itu sangat dibutuhkan sekali. Sehingga nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu adalah terdapat cita-cita
dalam berbangsa dan bernegara. Ada tujuan dalam berbangsa dan bernegara. Nah, dalam hal ini kita berbicara tentang hak dan kewajiban. Kalau hak dan kewajiban warga negara itu sesungguhnya ada pada nilai-nilai yang sudah kita sebutkan itu tadi. Nah, untuk itu tugas kalian adalah lakukan identifikasi jenis hak dan kewajiban warga negara yang terkait dengan setiap sila Pancasila. Kemudian tuliskan hasil identifikasi Anda dalam tabel yang ada di bawah ini. Sila pertama yang tadi, ketuhanan yang Maha Esa, hak warga negara dan kewajiban warga negara yang ada dalam sila yang pertama itu apa? Itu Anda lakukan identifikasi. Anda boleh mencari dalam buku, browsing dalam internet, atau sumber-sumber yang lain yang sekiranya dari sumber itu kalian tahu hak warga negara, kewajiban warga negara yang ada pada masing-masing sila yang ada di dalam Pancasila. Nah, sekarang kita masuk pada hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila. Ini sesungguhnya akan membantu Anda memberikan jawaban terhadap tugas yang ada di atas. Ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama. Ini satu contoh. Bahwa di dalam sila pertama itu, ketuhanan yang Maha Esa memberikan perlindungan atau memberikan jaminan kepada warga negara untuk memberikan kemerdekaan dalam memeluk agama, sekaligus melaksanakan ibadah dan kewajiban untuk menghormati perbedaan. Itu yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang Indonesia yang beragama, dari agama apapun. Jadi, kalau kita sudah mendeklarasikan sebagai orang Indonesia, maka hak dan kewajiban terkait dengan kemerdekaan untuk memeluk agama dan melaksanakan ibadah serta kewajiban untuk menghormati perbedaan agama ini menjadi satu keniscayaan, menjadi satu keharusan. Jadi kalau kita menginginkan hanya satu-satunya agama yang ada di negara ini dan memaksa orang lain untuk mengikuti agama tersebut, maka ini sesungguhnya adalah bertentangan dengan jaminan hak kemerdekaan untuk memeluk agama sebagaimana secara implisit ada pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Begitu pula dalam sila kemanusiaan, sila persatuan, sila kerakyatan, sampai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu nilai ideal. Jadi satu nilai yang ada di dalam Pancasila adalah nilai ideal. Kemudian yang kedua, nilai instrumental. Jadi nilai ideal yang sifatnya universal tadi diterjemahkan, lebih direalkan dalam nilai instrumental. Nilai instrumental itu Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Jadi sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Nilai instrumental itu merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara sampai peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Nah, ini contoh-contoh yang saya yakin Anda sudah sangat tahu sekali. Di antaranya adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, terutama ada pada pasal 28 huruf A sampai pasal 28 huruf C. Nah, ini tugas Anda untuk mencari hak dan kewajiban warga negara yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak dan kewajiban warga negara tentang apa saja? Tentang hak atas kewarganegaraan. Anda mencari pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Sampai yang terakhir terkait dengan perekonomian nasional, itu tertuang di dalam pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ketentuan dalam undang-undang atau Perpu, ya. Ini baiklah anak-anakku,
Kalau tadi kita jelaskan ketentuan hak dan kewajiban yang ada di dalam nilai ideal, kemudian disusul nilai instrumental, yaitu yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang ketentuan yang ada dalam nilai instrumental, yaitu dalam undang-undang atau Perpu, dan nanti Anda bisa membaca sendiri. Ini salah satu di antara beberapa contoh yang mungkin sudah sangat populer bagi Anda atau yang sudah sangat Anda hafalkan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM atau tentang hak asasi manusia, yang dulu di kelas 10 sudah sangat kita perdalam. Kemudian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Kemudian juga tertuang dalam Perpu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Ini yang ada di bawah Undang-Undang Dasar. Jadi Anda jangan bingung antara Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Jadi Undang-Undang itu turunan dari Undang-Undang Dasar. Kemudian ketentuan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Kemudian PP atau peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia berat. Kemudian tertuang juga di dalam Kepres, jadi keputusan Presiden. Saya bacakan satu saja. Keputusan Presiden nomor 50 tahun 1953 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Nah, itu tadi nilai instrumental. Jadi, nilai instrumental hak dan kewajiban manusia yang tertuang dalam nilai ideal, kemudian lebih didetailkan lagi dalam nilai instrumental. Nilai instrumental itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya, mulai dari undang-undang garis miring peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian di peraturan pemerintah, kemudian di peraturan presiden, kemudian di peraturan-peraturan berikutnya. Nah, yang terakhir adalah nilai praksis. Nah, nilai praksis ini lebih pada wujudnya seperti apa, realisasinya bagaimana. Jadi ketika nilai ideal itu berbicara tentang ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa itu kemudian dijabarkan di dalam undang-undang. Jadi nilai ideal itu dijabarkan di dalam undang-undang. Nah, sekarang prakteknya bagaimana? Realisasinya seperti apa? Inilah yang dimaksudkan dengan nilai praksis. Sehingga nilai praksis itu adalah realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila itu merupakan ideologi yang terbuka. Jadi yang perlu ditekankan di sini, Pancasilanya tidak mengalami perubahan-perubahan. Tapi Pancasila sebagai nilai ideal yang kemudian dijabarkan dalam nilai instrumental, kemudian
di nilai praksis itu akan selalu mengikuti perkembangan zamannya. Sepanjang memang tidak bertentangan dengan nilai ideal. Jadi sepanjang tidak bertentangan dengan nilai ideal, maka perubahan terhadap pelaksanaan atau kegiatan atau praktek-praktek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu boleh-boleh saja. Karena jelas Pancasila sudah disepakati sebagai sebuah ideologi terbuka, bukan sebagai ideologi tertutup. Nah, hak asasi manusia dalam nilai praksis dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan nilai instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Jadi hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Sikap positif itu mempunyai komitmen bagaimana menjalankan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Ini diantara beberapa sikap positif terhadap Pancasila. Mulai dari sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita ambil contoh sila 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sikap positif kita bagaimana dalam rangka kita komitmen terhadap penegakan hak asasi manusia. Misalnya, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Sebagai warga negara, sejauh mana komitmennya dalam mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Kemudian kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Sebagai orang Indonesia, mestinya jangan pernah memaksakan kehendak kepada orang lain dalam beberapa hal. Karena apabila itu dilakukan, jelas bertentangan dengan semangat sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah. Ya, sebagai orang Indonesia yang komitmen terhadap sila keempat, maka kita akan menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah yang dihasilkan dalam sebuah rapat. Jadi kalau tidak mau menerima dan tidak mau menjalankan sebuah keputusan yang dihasilkan oleh musyawarah, maka ini jelas bertentangan dengan spirit dari sila keempat. Nah, inilah anak-anakku yang perlu kita renungkan dan perlu kita perdalam lagi. Tentu sebagai orang Indonesia tidak hanya sebatas untuk kepentingan menjawab soal, tapi bagaimana sebagai orang Indonesia mempraktekkan Pancasila itu dalam kesehari-hariannya. Mempraktekkan Pancasila itu dalam semua aspek. Tentu ini harus dimulai dan semuanya secara serentak, baik yang mengelola negara maupun sebagai rakyat. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan dan perlu untuk didiskusikan, Anda bisa memberikan komentar di dalam Google Classroom atau di YouTube yang sudah saya share kepada kalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.